Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta didik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita sebelumnya. Topik kita saat ini adalah mengembangkan karunia Allah. Tujuan dari pembelajaran ini setelah kita belajar mendalami topik ini, diharapkan pertama mampu memahami bahwa hidup kita ini anugerah. Memahami apa itu arti anugerah, mengenali potensi talenta yang diberikan oleh Allah, mengetahui cara untuk mengembangkan talenta tersebut, dan tujuan Allah memberi kepada kita talenta itu. Lalu yang kelima, agar kita bisa memahami makna anugerah Tuhan, bukan pada jumlah tetapi semangat, mengembangkan talenta seperti yang terdapat pada kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Hidup itu adalah anugerah. Anak-anak yang terkasih, Anda masih ingat kan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Itu bicara mengenai hal apa? Bicara mengenai aku ini pribadi yang unik. Allah menciptakan manusia itu unik. Dalam arti unik itu adalah istimewa. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu unik, berbeda dari orang lain. Dengan demikian bisa dikatakan setiap orang itu adalah istimewa. Setiap anak itu istimewa. Allah memberikan kepada manusia kuasa untuk memelihara, untuk mengembangkan alam ciptaan, termasuk mengembangkan diri Anda sendiri, mengembangkan diri kita. Kenapa? Karena dengan kita mengembangkan diri, kita bisa mengembangkan alam semesta. Dan Allah itu memberkati kita, saudara. Inilah 4 hal yang terkandung di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Hidup manusia, kalau kita merenungkan, kita memikirkan dengan sangat serius, sungguh adalah anugerah Allah. Anugerah itu pemberian. Kita ini diberi hidup oleh Allah. Dan hidup yang diberikan oleh Allah itu hidup yang benar-benar baik. Maka seperti pertemuan sebelumnya, apapun keadaan kita, sesungguhnya kita ini adalah istimewa. Dan pada ayat 31, Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala hal itu adalah baik. Lalu yang kedua, alam semesta ini diberikan kepada manusia, saudara, untuk dikembangkan, untuk dipelihara. Dan isi alam semesta diserahkan kepada manusia. Bukan hanya itu, hidup sebagai anugerah itu ditunjukkan oleh Allah. Manusia diberi sahabat, manusia diberi teman. Dia tidak hidup sendirian. Nah, di samping ini ada gambar seorang remaja putri yang sangat terkenal, namanya Iren Karisma Sukandar, pecatur putri berbakat Indonesia. Kalau Anda men-searching di Google, mengetik Iren Karisma Sukandar, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana proses Iren Sukandar ini mengembangkan diri. Lingkungan yang mendukung dari orang tua, dari teman-teman, konsistensi terus-menerus berjuang mengembangkan passion-nya, mengembangkan bakatnya, mengembangkan cita-citanya. Karena itu, mengenali potensi diri itu sangat amat baik dan sangat amat penting. Mengenali potensi diri. Setiap kita mempunyai kemampuan. Jadi tidak ada manusia yang tidak diberi kemampuan. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai potensi. Yang tidak mempunyai talenta itu enggak ada. Semua punya. Saya, kalian satu persatu, kalian tuh punya kemampuan, punya talenta yang hebat. Selalu ada hal yang bisa Anda kembangkan. Coba cermati lihat diri Anda. Selalu ada hal yang bisa Anda kembangkan untuk menjadi lebih baik.
sehingga hidup Anda menjadi lebih sukses. Langkah pertama tentu saja adalah mengenali diri sendiri. Kalau mengenali diri sendiri itu berarti mengenali kelemahan saya, mengenali juga kelebihan-kelebihan saya. Mengenali kelemahan itu bisa membedakan, oh ini kelemahan bisa diubah. Oh, keterbatasan ini bisa diatasi. Sementara mengenali kemampuan, oh dengan kemampuan ini saya bisa mengembangkan lebih ini, lebih ini, lebih ini. Itu adalah langkah pertama. Dan langkah yang kedua tentu Anda mengembangkan kemampuan itu secara konsisten, artinya secara terus-menerus. Para peserta pembelajar, bicara mengenai talenta, Yesus memberikan sebuah perumpamaan hal kerajaan surga. Itu ada di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita baca. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang diberi 2, dan yang lain diberi 1. Masing-masing itu menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu memanggil untuk membuat perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta, sehingga ada 10 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab di dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Di dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Para siswa yang terkasih, mari kita melihat, mengulas firman Tuhan tadi, perumpamaan tentang talenta. Itu tadi apa? Itu tadi adalah perumpamaan mengenai talenta yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan hal kerajaan surga.
Yesus menjelaskan hal kerajaan surga dengan perumpamaan talenta. Lalu kalau demikian hal kerajaan surganya itu yang mana? Yang seperti apa dan bagaimana? Hal kerajaan surga itu seperti orang yang mempercayakan harta kepada orang lain. Ada hamba yang pertama diberi kepercayaan 5 talenta, hamba kedua 2, hamba ketiga 1. Masing-masing sesuai kesanggupannya. Jadi kepada kita dipercayakan harta, kemampuan, potensi, hal-hal positif yang ada pada kita itu adalah harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita berbeda masing-masing talentanya, potensinya, hartanya, satu dengan yang lain. Itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Maka kalau kita diberi sesuatu yang berbeda dari orang lain, kita nggak usah cemburu, nggak usah iri. Kenapa? Karena apa yang kita punya itu sudah sesuai dengan kapasitas kita, sudah sesuai dengan bagian. Masing-masing sudah menjalankan dan mengembangkan talenta itu. Ini penting, semangat mengembangkan. Setelah Tuhan kembali, para hamba itu dipanggil lalu ditanya bagaimana talenta yang telah dipercayakan. Yang terjadi adalah apa? Hamba pertama mendapatkan bunga 5 sehingga 10. Hamba kedua mendapatkan bunga 2 sehingga 4. Ini sebenarnya sama. Bukan dalam arti jumlah, kuantitas, tapi kualitas. Lihat, kualitasnya sama, full, 100%. Semangatnya sama. Seringkali manusia itu matanya, pandangannya, perhitungannya membeda-bedakan berdasarkan jumlah. Kali ini bukan jumlah yang penting, tapi spiritnya, semangat mengembangkan itu yang total, hasilnya total. Dan hamba yang ketiga memendam, menyembunyikan talenta itu, dia tidak mengembangkannya. Ini yang dikecam oleh Yesus. Karena itu hamba yang pertama dan kedua dipuji karena dia mengembangkan. Hamba yang ketiga itu dihukum karena menyembunyikan. Dan 1 talenta yang dipercayakan kepada hamba yang ketiga diambil, diberikan kepada yang 10. Yesus mengatakan, mereka yang mempunyai akan diberi sehingga berkelimpahan. Maka kalau kita mengembangkan talenta, kita akan diberi sehingga kita sampai ke berkelimpahan. Itulah sebenarnya yang dimaksud kerajaan surga. Sebuah semangat untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kita, potensi-potensi kita. Maka kalau kita mengembangkan apa yang kita punya, kita akan berkelimpahan. Tuhan telah mempercayakan kepada setiap orang kemampuan. Dan itu sama, semua orang diberikan kemampuan itu. Itu adalah apa? Akal budi, saudara. Akal budi inilah kemampuan yang paling penting di dalam hidup manusia. Karena akal budi ini akan membedakan kalian dengan makhluk yang lain atau dengan binatang. Karena itu akal budi ini harus dikembangkan. Akal ini pelita, cahaya di dalam hidup kita. Kalau akal kita tidak dikembangkan, hidup kita akan gelap. Tuhan mau supaya kita mengembangkan hidup kita karena itu. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu akan bahagia jika dia berkembang. Karena itu kita harus mengembangkan diri. Dan manusia itu akan menderita jika dia tidak berkembang. Karena itu malas itu adalah bagian dari penderitaan. Maka yang harus dikembangkan pertama adalah pikiran atau akal budi melalui belajar, dan belajar tidak pernah selesai. Keterampilan, apa yang Anda punya, bakat, cita-cita. Anda mempunyai kemampuan menulis, latih. Mempunyai kemampuan bicara, latih. Mempunyai kemampuan mendengarkan, latih. Latihan dan latihan. Lalu yang ketiga adalah sikap karakter yang baik. Nah, syarat agar bisa mengembangkan kemampuan, pertama kita harus fokus pada apa yang kita cita-citakan. Fokuslah pada cita-citamu. Apa yang kamu cita-citakan, tulis dan fokus. Latihan terus. Jika kalian mempunyai cita-cita ingin mendapatkan beasiswa, maka kalian harus mulai dari sekarang fokus belajar. Supaya perolehan nilai kamu itu bukan hanya biasa-biasa saja, tapi optimal luar biasa. Latihan terus, selalu berkumpul dengan orang-orang yang positif. Jangan menyerah jika menghadapi kendala kesulitan. Bangkit terus. Selalu berpikir bahwa Tuhan telah memberikan yang baik kepada kita dan kita mengembangkan sehingga menjadi lebih baik. Karena itu yang keenam, gunakan talentamu untuk membantu orang lain. Kalau kita berkembang, itu bukan untuk diri sendiri, ingat, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah,
sukses apa yang sebenarnya kalian inginkan atau raih? Maka saya memberikan sebuah panduan. Ada dua tabel. Pertama adalah hal positif yang kamu punya. Tulis potensi hal positif yang mendukung Anda meraih cita-cita. Itu tulis. Kamu punya cita-cita misalkan untuk menjadi insinyur. Tulis hal yang mendukung apa? Nah, semangat belajar, ketekunan, apalagi tulis banyak-banyak. Kendala yang mungkin Anda hadapi apa? Misalkan biaya. Oh, kalau biaya nanti bagaimana saya mencari solusinya? Apakah mencuri? Tentu tidak. Kalau kendalanya biaya, saya harus mendapatkan beasiswa, kan begitu, dan seterusnya. Maka ini akan menjadi sangat penting dan membantu untuk Anda, untuk kita berkembang menjadi manusia yang apa? Yang mensyukuri bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sebagai penutup dan refleksi, teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Temukan hal-hal dalam dirimu yang layak kamu syukuri. Maka hidup kita akan berkembang. Silahkan ditulis di dalam bukumu hal-hal yang layak kamu syukuri, pantas kamu syukuri. Contoh, saya bersyukur diberi kesehatan. Saya bersyukur sekolah saya dekat, rumah dekat dengan sekolah. Saya bersyukur orang tua saya masih mempunyai pekerjaan. Saya bersyukur orang tua saya rukun. Saya bersyukur, tulis hal-hal yang kalian syukuri. Dengan demikian kita bisa berkembang. Nah, itu saja saudara-saudara, semoga ini bermanfaat untuk kita merefleksikan bahwa hidup itu adalah anugerah. Jika kita mengembangkan diri, kita percaya bahwa hidup ini sungguh anugerah. Kita tidak mengembangkan diri, kita sudah menyiapkan anugerah itu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.